Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam tafsirul Quran. Dan saat ini kita akan membahas tafsir tentang surah Al-Muddathir. Al-Muddathir diambil dari ayat di dalam surah ini, ayat yang pertama, yaitu yang berbunyi ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Jadi yang dimaksud Al-Muddathir ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah nama surah ini disebut dengan Al-Muddathir. Dan kenapa disebut Al-Muddathir, orang yang berselimut, yaitu Nabi kita? Nanti kita akan bahas asbabun nuzulnya. Surah Al-Muddathir ini mempunyai 56 ayat dan termasuk surah Al-Makkiyah, dan diturunkan setelah surah Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil nanti surah yang berikutnya, surah yang ke-73, sedangkan Al-Muddathir surah yang ke-74. Muzammil juga artinya berselimut, Muddathir juga berselimut. Nanti kita akan bahas semuanya itu ya. Nama Al-Muddathir yang kita sebutkan tadi itu ada di ayat pertama, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Dan termasuk surah Makkiyah. Pokok-pokok isi pembahasan dalam surah Al-Muddathir ini mengandung beberapa pembahasan. Yang pertama adalah Allah perintahkan untuk memulai berdakwah dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Nanti ada kita sebutkan kum fa'adzir ya, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau dan berilah kabar peringatan, dan akan Tuhanmu maka agungkanlah. Nah, di sini dalam tips berdakwah memang mesti wajib bagi kita yang berdakwah itu untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Karena tujuan dari berdakwah itu adalah mengajak manusia untuk mengagungkan Allah Ta'ala, mengajak manusia kembali kepada Allah Ta'ala.
Kalau ada orang yang berdakwah tapi dia merendahkan nilai-nilai agama, apalagi merendahkan Allah Ta'ala, maka ini adalah dakwah syaitan namanya. Bukan dakwah menuju kepada Allah, bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ila syaitan. Nah, bagaimana contoh salah satu yang bisa merendahkan nilai-nilai agama atau merendahkan Allah Ta'ala? Yaitu ada orang yang berdakwah tetapi dia menghina Al-Quran, menghinakan simbol-simbol agama Islam, memutarbalikkan hukum, maka ini adalah salah satu merendahkan daripada nilai-nilai agama dan juga merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebut pendakwah juga, dai, tapi dai ila syaitan, orang yang berdakwah untuk mengajak orang kepada syaitan. Nah, jadi dalam berdakwah mesti para pendakwah mengagungkan Allah Ta'ala. Kemudian juga di dalam berdakwah membersihkan pakaian. Wa thiyabaka fatahhir, dan atas dan kepada pakaianmu dan akan pakaianmu maka sucikanlah, maka bersihkanlah. Allah yarham Abuya Ahmad Syarwali yang sebentar lagi akan diadakan haulnya pada Yaumul Ahad akan datang. Waktu kami menjadi murid beliau, masih di pesantren, murid pertama ya, beliau mengajarkan kepada kami santri, kata beliau, kalau kalian jadi pendakwah, jadi orang yang kepingin menceramah, berdakwah dan sebagainya, maka mesti pakaian kalian itu harus necis bahasa kita, rapi, ganteng. Di mana kok ambilannya seperti itu? Nah, di sini kata Abuya Syarwali, Allah menyuruh seperti ini. Tipsnya supaya kalian berdakwah itu didengar orang, mudah mengajak orang kepada kebaikan. Nah, ini tipsnya tadi. Ya ayyuhal mudaththir, wahai nabi yang berselimut. Khitabnya kepada nabi, tapi umumnya Allah mengkhitab kepada para pendakwah. Kalian ini para pendakwah, qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Artinya semangat di dalam berdakwah, jangan melempem. Orang berdakwah mesti semangat. Kalau ada orang berdakwah lembek, maksud lembek itu nggak semangat. Nah, kena hujatan sedikit, melaju, ngambek. Nah, ini nggak kuat ini. Orang berdakwah penuh dengan cobaan. Ya, sebagaimana Nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, penuh dengan cobaan, tapi Nabi tidak pernah putus di dalam berdakwah. Sampai kematian beliau selalu berdakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada dan akan Tuhanmu maka agungkanlah, kita sebutkan tadi. Nah, kata Abuya Syarwali, wa thiyabaka fatahhir, maka dan akan pakaianmu maka bersihkanlah, sucikanlah. Ini kata beliau, kalau orang mau berdakwah necis. Jangan pakaian itu tidak bagus. Pakailah pakaian yang bagus, karena itu daya tariknya di situ tuh. Ini penceramah tapi pakaiannya nggak pernah ganti, bau, yang tidak bersih. Biar orang Banjar beringasan, nggak necis supaya dihargai ilmu itu. Ilmu itu dihargai. Makanya terus terang ada para pendakwah itu yang masya Allah ya, bukan karena dunia, bukan karena apa-apa, karena tujuannya di sini. Beliau kalau berdakwah masya Allah, jamnya jam yang mahal, cincinnya cincin yang mahal, pakaiannya pakaian yang mahal, semuanya serba mahal.
Kenapa? Supaya dihargai orang. Di sini ambilannya. Ustadz Dasat Latif, dia pernah cerita, kata beliau, saya punya cincin harganya berapa puluh juta atau berapa ratus juta, jam tangan begitu juga, baju yang saya pakai ini. Untuk apa? Untuk dihargai. Bukan menghargai beliau, menghargai ilmu. Supaya orang yang mengundang para pendakwah ini dihargai, bukan sebab dirinya, tapi karena ilmu yang disampaikan tadi. Nah, lihat guru sekumpul Allahyarham yang baru saja haulnya. Beliau di masa-masa beliau itu orang belum ada lagi berdakwah dengan TV. Beliau sudah berdakwah dengan TV, punya TV channel sendiri. Sekarang kita gampang berdakwah. Dulu belum ada apa-apa. Nah, pakaian beliau necis, orangnya ganteng, mobil ibarat kata mobil paling mahal saat itu. Suara bagus, mikrofon aja, sound system ini yang mahal, tidak mau yang murah. Untuk apa? Dihargai, supaya dihargai. Bukan menghargai diri, tapi menghargai ilmu yang dibawa tadi. Nah, itu. Abuya Sarwani itu, beliau kalau ceramah pasti necis pakaian beliau, jubah apa semuanya serba mahal, cincin yang beliau pakai gonta-ganti. Makanya terkadang guru-guru itu, terutama Abuya Sarwani itu, kalau beliau berdakwah kemana begitu beliau membawa sekotak cincin. Nanti beliau ceramah pakai cincin ini, besok-besok ceramah kemana gitu pakai cincin yang satu lagi. Kadang ditawar beliau, cincin itu ditawar sama orang, dulu bagus cincinnya, langsung dibeli. Kami pernah ingat itu ya, Abuya Sarwani cerita, waktu beliau belum punya pesantren lagi, belum punya apa-apa, naik pesawat begitu, di samping beliau kalau nggak salah ada orang Cina, kalau nggak salah ada orang Cina. Jadi duduk beliau pakai cincin mahal gitu. Ketika orang Cina dilihatin, kebetulan Abuya Sarwani mau bikin pesantren, mau beli tanah, belum ada modal itu. Ditawar, dilihat sama orang Cina, berapa cincinnya itu katanya. Mau dijual kan? Kalau cocok jual aja. Kalau nggak salah waktu itu jadi dealnya 6 juta atau 7 juta. Tahun 90-an itu. Tahun 80-an. Waktu beliau pulang 8 juta atau 9 juta. Berapa duit kita sekarang? Dolar masih berapa? 2000 waktu itu apa berapa? La ilaha illallah. Necis. Nah, jadi jangan disalahkan kalau ada ulama yang necis. Dan terus terang saya pribadi suka ngelihat kalau ada para penceramah, para ustadz, para habaib pakai baju yang necis itu. Bagus. Ya, pakai mobil mewah apa semuanya. Untuk apa? Ya tadi untuk dimuliakan, bukan untuk beliau, tapi untuk ilmu yang beliau bawa itu yang dimuliakan tadi. Beda kesannya sama orang penceramah yang pakaiannya biasa-biasa saja, dan beda. Nah, kecuali orang itu sudah punya makam, sudah makam tinggi, ya karismatik lah bahasa kitanya. Kalau dia sudah karismatik, maka orang tidak lagi memandang pakaian, orang memandang yang di dalamnya itu. Orang terpesona bukan lagi dengan pakaian, tapi dengan cahaya yang keluar dari ilmu tadi. Ada para penceramah biasa-biasanya, guru-guru ulama-ulama yang memang karismatik itu. Beliau dengan pakaian yang sederhana saja, ucapan beliau sederhana, apa yang diucapkan sederhana saja. Tapi ketika orang mendengar ucapan beliau itu, terkadang orang bisa itu langsung berubah, sifat buruknya menjadi baik, yang jahat jadi baik. Ini kenapa? Sudah karismatik. Jadi tidak lagi silau dengan pakaian dan sebagainya. Kesederhanaan itu yang menjadikan dengan sederhana saja itu bisa mengalahkan pakaian yang bagus tadi.
Kenapa? Karena cahayanya yang dari dalam tadi. Tapi untuk para pemula ini, maka biasakan pakaian yang bagus. Ini kan Nabi permula nih. Nabi ini baru mendapatkan wahyu, pulang dari Gua Hira, Jabal Nur, pulang kedinginan, diselimuti sama Siti Khadijah. Nah, Allah memerintahkan berdakwah, pakaian bagus, necis bahasa kita. Nah, itu bagi orang pemula harus seperti itu. Tapi kalau dia sudah maqam tinggi, dia sudah nur dari ilmu tadi sudah kuat dan sebagainya, ini orang memandang tidak lagi dengan memandang dia dengan pakaian dan necis apa, biasa saja, santai. Coba lihat kiai-kiai Jawa yang mereka yang sudah luar biasa ilmunya, makomnya. Terkadang biasa pakaiannya biasa saja, sarungan, pakai sendal apa namanya itu, sendal telompak yang kayu itu, letak, letok. Saya punya guru Kiai Qasim Zubair itu sederhana sekali, pakaian biasa, pakai kopiah putih biasa, pakai sendal kayu itu, letak lotok. Orang terkadang tidak kenal dengan beliau, tapi yang kenal langsung tunduk dengan beliau. Tahu, ini orang makom tinggi ini, Masya Allah, ya. Nah, terkadang orang yang tidak kenal dengan beliau, dengan orang-orang yang seperti ini, itu orang yang tidak punya tidak punya kekuatan hati. Dia tidak tahu ini bahwa ulama besar, ini ulama tinggi. Tapi bagi orang yang mempunyai kekuatan hati bersih, walaupun sebelumnya nggak pernah ketemu, ngelihat begitu saja, ini orang nggak sembarangan ini. Ini orang pasti mempunyai makam. Dan semua kita bisa merasakan itu asalkan kita mempunyai ada sedikit cahaya dalam hati kita. Bagaimana caranya itu? Bisa melihat tadi bahwa ini orang punya makam tinggi di hadapan Allah, walaupun tidak nampak dari pakaian dan sebagainya. Itu yang kita kenal dengan waliullah tadi, kekasih Allah. Sangat gampang sekali. Kita yang mempunyai cahaya walaupun kecil, redup, itu merasakan itu. Apa itu? Bagaimana caranya? Apabila kita melihat orang ini, melihat orang ini ya, ketika kita melihat orang itu, hati kita langsung kontak dengan Allah Ta'ala, ingat dosa, ingat mati, ya, dan kita ingat Allah Ta'ala. Ada rasa takut, ada rasa mengharap kepada Allah Ta'ala. Ini orang berarti dia punya makam tinggi di hadapan Allah. Jadi ketika kita ini dekat dengan dia, langsung ngecas begitu. Itu yang sekarang mobil-mobil canggih itu kan ya, nggak perlu pakai kabel, ditaruh begitu aja langsung ngecas, gitu. Apa namanya itu? Lupa, nggak tahu saya namanya apa itu. Nggak perlu pakai kabel, HP-nya ditaruh di situ langsung ngecas dia, begitu. Atau mungkin Bluetooth, terus langsung connect dia tanpa pakai kabel-kabelan. Itu ada orang begitu, tuh ada seperti itu. Mungkin ada berapa tahun yang lalu, 2 tahun atau sebelum corona dulu, ya, berangkat umroh saya, kemudian di Kornes kita dijamu makan di Wongsolo. Di Wongsolo duduk begitu, saya dengan jamaah saya, kemudian ada seorang saya bilang kiai duduk di depan saya tegur sama di samping saya bilang, jamaah saya, itu kata saya, itu orang, itu kiai itu. Potongan biasa, pakai kopiah biasa, pakaian biasa dan sebagainya. Kata saya, itu kiai itu, ulama itu. Lihat aja. Bicara dengan saya biasa, habis itu bicara. Tidak lama datang muridnya. Entah murid kata siapa, nunduk begitu. Nah, kata saya kan itu ulama itu.
Beliau tidak mengenalkan diri, nggak apa, tapi kita bisa ngelihat itu, perasaan kita terak begitu. Orang-orang seperti itu ada maqam dia di hadapan Allah Ta'ala. Kita merasakan itu, walaupun kita punya cahaya tipis sekali. Nah, tapi kalau orang yang mata hatinya tertutup, tidak melihat itu, tidak bisa merasakan itu. Tapi kalau dia punya hati, ada sedikit, walaupun sedikit cahaya, merasakan itu. Bahkan terkadang orang non-muslim dia, tapi dia baik, non-muslim, tapi dia punya hati baik, bisa merasakan itu. Bisa merasakan itu. Al-Habib Umar, guru kami, Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah berdakwah ke Afrika atau di mana Afrika kalau tidak salah. Jadi waktu itu beliau di bandara turun, dijemput dengan murid dan jamaah beliau jalan begitu di bandara, berpapasan beliau ini dengan pendetanya bukan pendeta sembarangan, ortodok, Kristen ortodok. Ini kan Kristen ortodok ini kan Kristen yang keras sekali nih. Kristen jalur keras nih ya. Keras sekali. Berpapasan itu saja, Habib Umar ngeliat dengan pendeta saya tersenyum jalan. Ketika pendeta ini berpapasan dengan Habib Umar melihat begitu, Habib Umar ngeliat juga, maka pendetanya berhenti. Kan banyak kalau Habib Umar kan kalau di mana-mana pasti banyak jamaahnya. Lalu pendeta ini memanggil salah satu orang di situ, orang Afrika, jamaahnya. Katanya, siapa orang di depan itu? Siapa orang itu? Itu guru kami katanya. Kata pendeta ini, saya mau masuk Islam, boleh nggak? Aneh nih, tiba-tiba langsung mau masuk Islam. Belum kenal, belum tahu siapa-siapa. Mendengar pendeta ini mau masuk Islam, Habib Umar, muridnya langsung bertambah, Habib Umar, Habib, ini ada orang masuk Islam. Kata, siapa? Pendeta ini. Pendeta. Ya sudah. Saat itu juga di bandara langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia orang pintar, pendeta kan orang pintar. Langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam, basa-basi dan seterusnya, beliau serahkan kepada orang yang mengurusi mu'alaf di situ. Dan ketika setelah masuk Islam, ditanya sama orang-orang Afrika, wahai pendeta, bahasa kitanya, apakah engkau kenal dengan Habib Umar sebelumnya? Bahasa kitanya, enggak katanya. Jadi baru pertama kali ngeliat, iya, kok bisa masuk Islam? Katanya, ketika aku melihat beliau, aku tahu bahwa orang ini bukan pendusta. Aku tahu orang ini bukan pendusta. Makanya saat itu aku langsung masuk Islam. Mau bayangkan, ini kekuatan nur yang ditimbulkan dari dalam diri, ilmu, nur cahaya Muhammad, nur ilmu, nur Allah Ta'ala kuat sekali. Sampai pendeta bisa masuk Islam. Dan Kristennya Kristen ortodok lagi. Luar biasa. Terkadang ulama itu berdakwah itu nggak lagi pakai mulut, pakai ngelihat kita aja selesai sudah. Luluh lantak orang yang ngelihat beliau itu langsung luluh lantak. Luar biasa. Makanya ketika Habib Umar datang ke Indonesia, lihatin saja. Kita bukan membangga-banggakan, bukan siapa-siapa, bukan apa-apalah ya. Ketika beliau datang ke Indonesia khususnya, maka orang terhipnotis semuanya. Ya, beda dengan ulama-ulama yang lain datang, daya tariknya luar biasa. Entah gimana kok bisa seperti itu. Luar biasa ya. Ada juga cerita di Habib Umar ya. Ketika beliau berdakwah di Afrika juga. Jadi beliau ini diundang untuk datang ke suatu daerah, tapi harus melewati savana bahasa itu ya, padang padang Sahara itu,
Di situ kan seluruh binatang macam-macam ada tuh ya. Ya harimau, ya macan, gajah, bison, macam-macam. Kalau kita nonton yang TV-TV apa film dokumenter tentang binatang flora fauna itu banyak di Afrika, di savana sana. Jadi beliau dengan rombongan dari satu daerah menuju ke daerah lain, tapi melewati savana ini, melewati padang Sahara yang taman safari bebas lah. Ini di malam hari, ya sudah malam gitu. Jadi ketika beliau melintas ada dua penjaga, dua polisi. Kalau kita kan polisi hutan ya, di sana polisi padang Sahara begitu. Cegat rombongan Habib Umar nih. Kata polisi ini mau kemana? Katanya kata murid beliau, kami kan bisa bahasa Afrika. Kami mau ke sana katanya, mau berdakwah di daerah sana. Oh ini malam-malam, nggak boleh jalan katanya. Bahaya, di luar sana binatang-binatang buas sudah berkeliaran ini. Mereka berburu di malam hari. Kami tidak mengizinkan kalau terjadi apa-apa di perjalanan. Kata murid Habib Umar, kami tidak bisa, harus datang ke sana karena sudah ditunggu ribuan jamaah di sana. Kata polisi, nggak boleh pokoknya. Kalau terjadi apa-apa, kami yang jadi tanggung jawab. Kami punya pekerjaan akan dikorbankan kalau seandainya terjadi apa-apa di para orang-orang yang mau ke sana ini. Nggak boleh pokoknya, di malam bahaya. Kata Habib Umar, ya sudah. Kata Habib Umar, kata sembuhin, cukup. Tidak usah berdebat. Sekarang kita duduk di sini buka tikar, kita baca Maulid Habsyi. Jadi duduk di situ malam hari, jamaah itu biar mau sampai jam 12 ditunggu Habib Umar itu ya, ditunggu orang. Jadi kata Habib Umar, ya kita duduk di sini kita baca Maulid Habsyi dulu, Simtud Durab dari awal sampai habis. Selesai polisi ini polisi orang Kristen ya. Ngeliatin aja apa yang dilakukan sama mereka ini, sama Habib Umar dan rombongan beliau. Polisi ngeliatin aja. Nah setelah selesai baca maulid, mau berdoa minta dibukakan jalan, maka Allah bukakan hatinya si polisi ini yang orang Kristen ini. Katanya, baiklah, katanya kami akan izinkan kalian berangkat ke sana, tapi dengan syarat kami yang mengawal. Kalau kami tidak mengawal, berbahaya, kalian tidak punya senjata. Kami punya senjata, ini ada segalanya kalau terjadi apa-apa. Katanya, ya khair, baik, sudah. Itu yang paling baik. Akhirnya berangkatlah mereka semuanya, rombongan Habib Umar dikawal dengan polisi ini. Begitu. Di tengah jalan, rombongan ini dijegat sama singa yang bulu panjang itu. Dijegat. Kan tidak boleh ditembak karena dia tidak mengganggu. Itu kan binatang dijaga. Dikepung sama singa tadi, mobilnya semuanya termasuk mobilnya Habib Umar. Nah tiba-tiba singa ini ya, datangin mobilnya Habib Umar. Itu di samping jendelanya mobil yang ditumpangi Habib Umar. Kata Habib Umar sama supirnya, tolong buka jendelanya, tolong buka jendelanya. Ya Habib, singa, Asad ya Habib. Ini singa ya Habib. Tidak apa-apa, labas katanya, tidak apa-apa, buka saja kata Habib Umar. Jadi ini salah satu karamah beliau ya. Dibukalah jendela mobil ini, terang begitu. Kepala singa ini kan gede tuh ya. Masuk di mobil. Kata Habib Umar, ya bahasa kitanya ini, kami ini adalah tamunya Rasulullah, murid umatnya Rasulullah, kami mau berdakwah ke sana. Ngomong sama singa ini, kata Habib Umar, tolong izinkan kami jalan, kalian minggir semua. Ini polisi yang di belakang tadi kalau lihat begitu, aneh. Kepala singa yang gede itu masuk di kaca mobil, dia ngomongin sama Habib, enggak ada apa-apa. Singa ini cuma ngangguk begitu saja. Tangannya ini naik ke jendela ini. Kepalanya masuk. Diomongin sama Habib, kami mau dakwah ke sana. Boleh? Keluar kepala harimau tadi. Sudah, kata Habib, tutup jendelanya.
jalan lagi. Polisi ngelihat itu bingung sekali. Sampai di tempat acara disambut dengan ribuan orang, polisi pun juga hadir di situ. Tiba-tiba apa kata polisi yang berdua tadi? Kami mau masuk Islam katanya. Mau masuk Islam? Ditanya orang, kok bisa begitu? Kok masuk Islam? Ya, kami melihat keanehan tadi. Ini bukan orang sembarangan yang seperti ini. Pasti orangnya bukan pendusta. La ilaha illallah. Ayat itu baru cucunya Nabi. Lihat Nabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Itu bagi orang-orang yang sudah makom tinggi ya, tidak lagi dengan mulut, dengan apa. Beliau dengan tatapan matanya saja, dengan diamnya saja, itu bisa meluluh lantakkan orang-orang yang punya hati keras. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama madhab yang 4, murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali, dan sekarang madhabnya itu banyak di Saudi Arabia. Ketika beliau meninggal dunia, Imam Ahmad bin Hanbal, setelah dimandikan, kafani, sholatkan, diusunglah jenazah beliau untuk dikuburkan. Dan ketika diusung jenazah beliau ini, memang begitu banyaknya jamaah, ribuan manusia yang mengantarkan jenazah beliau ke kubur. Jenazah beliau diangkat melewati perkampungan orang Yahudi. Lewat begitu. Jadi orang-orang Yahudi, perkampungan komplek lah bahasa kayak regensi ini. Siapa itu yang meninggal tuh, kok banyak banget yang melayat? Katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, iya katanya. Begini banyaknya yang ikut untuk melayat beliau, iya. Maka perkampungan orang Yahudi yang dihuni ribuan orang di kampungnya kayak regensi ini ya. Mereka melihat jenazah Imam Ahmad bin Hanbal lewat di kampung beliau, perkampungan Yahudi ini. Ribuan orang Yahudi pada saat itu yang melihat jenazah beliau langsung masuk Islam. Coba bayangkan, meninggalnya pun, jasadnya pun lewat, itu bisa menjadikan orang bisa masuk Islam. Lah kita ini luar biasa, pakai ini, pakai itu, tetap aja orang mau bisa masuk Islam. Ini luar biasanya ya. Kenapa seperti itu? Nah ini sudah makomnya luar biasa. Bukan di masa hidupnya, di masa meninggalnya pun itu bisa memberikan manfaat. Melihat ulama-ulama sekarang terus kumpul. Ketika beliau haul dia tadi 3 juta lebih manusia. Siapa yang ngasih makan itu? Siapa yang menggerakkan orang-orang untuk memberikan makanan kepada begitu banyaknya manusia? Serba gratis. Bensin gratis, rokok gratis, mau diantar gratis. Untung belum ada nikah gratis waktu itu. Kalau ada nikah gratis mungkin ramai juga lagi. Luar biasa, serba gratis semua. La ilaha illallah. Kok bisa seperti itu tuh? Siapa? Terkadang orang nggak kenal dengan guru sekumpul. Siapa guru sekumpul? Belum pernah ketemu karena baru saja hidup. Yang dari Jawa, dari mana-mana, la ilaha illallah, itu yang luar biasa. Orang mati memberikan kehidupan kepada orang yang hidup. Manfaatnya luar biasa. Ini kalau orang yang sudah makam tinggi. Nah, tapi Allah mengajarkan bagi para pemula ya, para pendakwah, sebagaimana Nabi ini baru pulang dari dapat wahyu. Wa thiyabaka fatahhir. Kalau dakwah itu najis. Abu Yazarani mengatakan kalau kamu mau berdakwah pakaian najis, ganteng, cakep, bersih dan sebagainya. Itu pemula. Tapi kalau sudah makam tinggi, nah orang tidak lagi melihat pakaian. Dikit lagi ya kita tambahkan. Kemudian apa lagi? Isi dalam surah Al-Mudaththir ini adalah disuruh kita untuk menjauhi maksiat. Kemudian memberikan sesuatu dengan ikhlas. Nanti kita akan sampaikan semuanya ya. Wala tamnun tastaktsir. Berikan dengan ikhlas. Jangan kamu berikan tapi kepingin balasan. Ini bahaya nih. Kita banyak ini ngasih sesuatu tapi minta balasan. Nah,
Makanya hati-hati kalau ngasih amplop begitu ya, tiba-tiba nanti minta dibalas. Sering terjadi nih, orang kawinan begitu, ngasih amplop 500.000 ditulis nama. Untuk apa? Supaya nanti kalau saya punya acara kamu balas. Itu adat istiadat orang sering seperti itu. Nah ini orang mau berangkat haji, berangkat umroh, repot tuh, nitip ini, ngasih duit 500.000 ini apa semuanya. Ini yang berangkat ini jadi beban. Saya dikasih 500.000, dikasih orang itu, dikasih ini, ada tulisan nama. Walaupun orang yang memberi ini tidak ngomong secara langsung, tapi itu sudah menjadi kebiasaan orang. Ibarat kata nih, saya kasih duit, nanti kalau kamu pulang jangan lupa kasih hadiah. Sesuaikan dengan duitnya tadi. Kalau ibarat 500.000 ya sejadah raudhah lah. Sejadah raudhah, jangan cuma kurma. Itu beratnya di situ. Sehingga ada orang yang pengantinan atau yang acara itu tertulis di undangan tidak menerima amplop. Amplop nggak mau, isinya nggak apa-apa. Artinya jangan ngasih amplop karena beban. Kalau cuma ngasih tanpa ada beban, cuma kasih saja, bantu ini saya kasih hadiah. Tapi orang kita itu susah sih, terutama perempuan. Perempuan sering banget itu. Kalau sudah ngasih sesuatu itu mau nggak mau nanti yang punya acara ini harus ngasih sesuatu kepada orang yang ngasih tadi kalau dia punya acara. Berat sih. Makanya Allah tegaskan wala tamnun tastakthir. Kamu jangan kasih, tapi kamu kepingin balasan banyak, jangan. Di sini disuruh untuk ikhlas. Kemudian bersabar dalam menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah. Kemudian Allah akan mengadab orang-orang yang menentang Nabi Muhammad dan menustakan Al-Quran ketika Nabi berdakwah. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang telah diusahakannya. Nah, itu isi dalam surah ini. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu. Insya Allah kami berserta rombongan akan berangkat Jumat depan. Ya, jadi Jumat depan kami akan berangkat umrah, kembali mungkin di tanggal 16 Februari. Jadi nggak ikut coblos ini. Ya, coblos presiden ikut, cuma berdoa saja nanti di Mekah sana, mudah-mudahan Allah memberikan presiden yang paling terbaik. Cukup sudah kita mendapatkan yang kurang-kurang, kita ingin mendapatkan yang lebih baik lagi. Dan seperti itu ya. Jadi berikutnya 2 minggu berikutnya 2 minggu 2 kali Sabtu mungkin kami tidak bisa mengisi pengajaran ya. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang kepingin umrah bulan Ramadan kita buka, kemudian yang kepingin haji 195 juta kita buka haji Furada. Tempat lain sudah sampai 220, 30, 250. Kita masih bertahan 195. Kita tutup pendaftaran sampai akhir bulan Maret. Kuotanya kemarin sisa 70, tapi kalau sudah habis maka pendaftaran ditutup. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.